Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ahli musibah sekeluarga besar yang insyaallah Allah jaga imannya, jaga Islamnya, jaga kesehatannya, dan selalu istiqomah dan sabar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang insyaallah dimuliakan Allah, serta kita semua yang hadir, seluruh jamaah takziah malam ini, mudah-mudahan kita selalu di bawah lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, syukur malam ini Allah memberikan kesempatan kepada kita sama-sama kita insyaallah mendoakan para almarhum dan almarhumah, terkhusus almarhum Sudillah binti Syadun. Mudah-mudahan kepergian beliau semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, semua kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah, dan ditempatkan di sisi surga Allah yang ridho dan diridhoi. Amin. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, calon-calon jenazah yang saya hormati, malam ini saya ingin menyampaikan Quran surah 57 Al-Hadid ayat 2, Quran surah 67 Al-Muluk ayat 2, dan Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Kalau yang malam 7 hari yang lalu kita membahas tentang musibah dan ciri-ciri orang yang akan mengalami kematian. Malam ini setiap kali MC, biasanya kalau dia di acara-acara yasin dan tahlil, tidak pernah lupa dan selalu dibaca kalimat Quran surah Al-Muluk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Quran surah Al-Hadid ayat 2, itu tadi Al-Muluk ayat 2. Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ar yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, banyak yang batuk-batuk nih, tanda-tanda. Nah, apa rahasia di balik ayat-ayat kedua Al-Muluk dan Al-Hadid ini, Pak? Saya coba uraikan melalui pendekatan tafsir saja. Coba pahami kalimat redaksi bahasa Arabnya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 2, lahu mulkus samawati wal ar. Nah, ngomonglah dulu kalau belum selesai. Ya, ngomonglah gantian. Kalau sudah baru gantian. Nah, Al-Hadid ayat 2, Al-Muluk ayat 2. Ingati kalau balik.
Al-Hadid ayat 2, lahu mulkus samawati wal ar. Milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Itu yang harus kita pahami. Artinya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Kalimat selanjutnya, yuhyi wa yumi. Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan mati. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah yang berkuasa atas semuanya. Ya Bu ya. Coba pahami kalimatnya. Pelan-pelan aku menjelaskannya. Yuhyi wa yumi. Kalimat yuhyi itu hidup. Wa yumi mati. Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan mati. Nah, artinya apa? Kalau ada hidup kemudian mati, itu sudah biasa, Pak. Manusia lahir ke dunia, hidup, kemudian mati. Itu biasa kita lihat sehari-hari. Coba pindah ke Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimat awal, allazi khalaqal mauta wal haya. Kalimat awal, mauta wal haya. Kalau Al-Hadid, yuhyi wa yumi. Hidup baru mati. Tapi Al-Mulk, mauta wal haya. Mati dulu, kemudian hidup. Nah, apa dia ini maksud Tuhan ini? Kalau tadi hidup dulu baru mati, itu biasa. Kebila pagian terdengar suara suling di masjid, pasti ada jemaah hidup kemudian mati. Tapi Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal haya. Allah jadikan mati kemudian hidup. Nah, apa dia yang mati kemudian hidup ini? Dalam bahasa Arab ada dua kata. Ada kalimat ja'alah, artinya menjadikan. Ada kalimat khalaqah, artinya menciptakan. Nah, sedikit kita belajar tafsir aja. Kalau Allah menciptakan makhluk menggunakan kalimat ja'alah, kalimat ja'alah artinya ada saksi makhluk yang lain. Ketika Allah menciptakan sesuatu itu dilihat oleh makhluk yang lain. Contoh Al-Baqarah 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kalimatnya ja'ilun fil ardi. Ketika Allah ciptakan Adam di muka dunia ini, ada malaikat dan setan yang melihat Tuhan menciptakan itu. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat khalaqah, nah seperti Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mautah, Allah ciptakan mati kemudian hidup, artinya mati dan hidup itu tidak ada satupun makhluk yang tahu, hanya Allah yang maha kuasa, Pak. Karena kalau Allah menggunakan kalimat khalaqah, tidak ada makhluk satupun yang diberitahu oleh Allah. Ya Bu ya. Makanya mati itu kita tidak tahu. Muda mati, tua mati, sakit mati, mungkin ibu duluan, kami belakangan kan? Atau kami belakangan, ibu dan bapak duluan. Karena Allah menggunakan kalimat khalaqah. Jadi kehidupan dunia, hidup dan mati itu Allah yang maha kuasa. Kalau Al-Hadid ditutup dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa hidup dan mati itu hanya Allah yang maha kuasa. Kenapa? Al-Mulk ayat 2, khalaqal mauta, hanya Allah juga yang kuasa tentang kematian itu. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Nah, lantaran tidak dikasih tahu itulah Bu, kita harus siap-siap. Siap kemana Bu? Siap mati. Ya, siap balik.
Karena tidak pernah Allah kasih tahu, itulah kita harus ingat, Pak. Bekal ibadah amal soleh apa yang harus kita bawa kalau kita meninggal? Nah, contoh, kalau Allah ciptakan mati kemudian hidup, apa yang mati kemudian hidup? Supaya kita itu berpikir bahwa Allah itu maha kuasa. Biji padi kering, mati tidak itu, Bu? Mati. Tanamkan ke tanah yang basah, hidup kembali. Itu mati kemudian hidup. Biji-biji yang semuanya kering ditanam ke tanah kemudian hidup, itulah contoh-contoh Allah ciptakan mati dulu kemudian hidup. Supaya apa? Supaya manusia itu berpikir, kenapa? Lahu mulkus samawati wal ar. Allah itu raja yang menguasai langit dan bumi. Kita ini makhluk, Pak. Allah itu zat pencipta. Jadi harus sadar, jangan sombong di hadapan Allah. Kalau Allah itu raja, artinya semua apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Tapi kalau manusia itu makhluk, walaupun dia raja, ada batas akhir. Jadi wali kota 5 tahun, habis. Belum sampai 5 tahun, baru setengah perjalanan, lahir pada tahun 1985, habis main tenis, sakit jantung sebentar, mati, Pak. Pagar alam. Ya. Harus ingat. Siapa yang membayangkan seorang pemimpin wakil wali kota di pagar alam? Kira-kira jam seperti ini masih sempat main tenis di Palembang, olahraga. Sakit sebentar, masuk ke rumah sakit, jam 11.30 wafat. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa. Sehingga orang penyair Sauki, dia menyampaikan seperti ini nasihat. Tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hana lailu hal ta'isu ilal fad kamin sahihin mata khairi illatin wa kamin alilin asahi minad dahri. Persiapkan diri kita dengan amal sebanyak mungkin. Andaikan ibu dan bapak tidur malam ini, siapa besok pagi jamin masih bisa bangun? Siapa, Bu? Siapa yang bisa menjamin besok pagi kita masih bisa bangun? Bangun, tapi syarat bangunlah dalam kuburan. Ya, jadi renungkanlah itu. Karena kita ini makhluk, ada awal dan ada akhir. Artinya kita ini bisa hidup dan bisa mati kapan saja Allah akan panggil. Dan kita tidak pernah tahu itu, Bu. Makanya dulu saya ungkapkan seperti ini. Jangan sombong kita hidup di dunia ini. Jangan sombong. Kita kilas ke belakang sedikit saja supaya kita renungan berpikir. Presiden Soekarno lahir pada tahun 1901, meninggal 1970. 69 tahun berkuasa di negeri ini. Seorang proklamator kemerdekaan yang sangat kita cintai. Berapa lama dia berkuasa? Ujung-ujungnya mati. Presiden Soeharto lahir 1921, meninggal 2008. 32 tahun menjadi presiden di negara yang kita cintai ini. Semua harta dan jabatan, semua kekayaan yang dikumpulkan pada akhirnya mati. Apalagi cuman jabat ketua BPD, RT, RW. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan hidup ini, Pak. Tidak ada yang perlu kita sombongkan hidup ini. Saya orang kaya, ada akhirnya, Pak. Saya seorang pejabat, ada akhirnya. Saya muda, pasti ada tuanya. Sadarkan diri kita itu. Tidak ada yang perlu kita sombongkan hidup ini. Tapi takutlah kita kepada Allah. Bekal amal soleh apa yang harus kita bawa kalau kita mati. Sadarkan itu. Mobil banyak, mati tinggal. Rumah mewah, mati tinggal, Bu. Jabatan tinggi, harta banyak, uang di bank ditabung bertahun-tahun, dikumpulkan selama hidup di dunia, meninggal, mati. Tidak ada yang kita bawa.
Sadarkan itu. Makanya beribadahlah kita seolah-olah kita ini akan meninggal besok. Tapi bekerjalah kita di dunia ini seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Artinya apa? Dunia dan akhirat itu harus kita kejar. Jangan sampai di dunia melarat, di akhirat pun lebih melarat lagi. Jadi malam ini aku cuma ngajak kita merenung dan berpikir. Siapapun diri kita, mau camat, mau lurah, mau pegawai negeri, mau pengusaha, mau konglomerat, mau orang kaya, kita hanya makhluk, Pak. Wal awwalu wal akhiru. Setiap yang awal pasti ada yang akhir. Sadarkan diri kita. Sadarkan diri kita. Ya. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita, beribadahlah umatku memakai jubahku, jangan beribadah memakai jubah harimau. Kalau kita beribadah memakai jubah Rasulullah, penuh ketawaduan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan tidak kesombongan kepada Allah. Tapi kalau orang beribadah memakai jubah harimau, penuh dengan kesombongan. Saya sholat, Ustadz, tapi saya kan lurah. Saya kan sholat, Ustadz, tapi saya camat. Saya kan sholat, Ustadz, tapi saya kepala desa di desa ini. Itu ibadah memakai jubah harimau. Tapi kalau orang beribadah memakai jubah Rasul, saya lurah, Ustadz, tapi saya hamba Allah. Saya camat, Ustadz, tapi saya hamba Allah. Saya bupati, Ustadz, tapi saya hamba Allah. Sadarkan itu, Bu. Semakin hari, semakin panjang kita melangkah, pergantian siang dan malam melambangkan usia kita semakin dekat. Tanpa terasa, ibunda kita sudah 40 hari malam ini kita kenang. Artinya sudah 40 hari juga usia kita berkurang. Sadarkan itu. Ma'asyiral muslimin, orang tuaku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 18, seperti ini bunyinya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, persiapkan diri kamu itu dengan bekal takwa. Kalau seandainya kamu mati, amal apa yang akan kamu bawa? Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti dan maha mengetahui apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Renungan ini artinya mengajak kita mengingat supaya kita ingat bahwa kita ini akan mati, Bu. Bagaimana supaya kita ingat mati? Pertama, supaya kita ini ingat bahwa kita akan mati. Pertama, kata Nabi, sering-sering melihat saudara kita yang sedang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit karena tua, atau ada saudara kita sakit masuk rumah sakit, lihatlah. Supaya kita sadar bahwa suatu saat kita akan sakit juga. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika saudaramu sakit lalu kita melihat saudara kita yang sedang sakit, pahalanya lebih baik daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu pahalanya. Jadi pahala orang yang melihat saudara kita yang sedang sakit, saudara kita yang akan menghadapi sakaratil maut itu, pahalanya lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Itu renungannya. Kenapa? Kalau saudara kita sedang sakit, apalagi mendekati sakaratil maut, bacakan Yasin, doakan, bimbing dia dengan mengucapkan syahadat. Kenapa? Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang sempat mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah di akhir hayat, maka Allah akan jamin dia masuk surganya Allah. Identitas kita ini, Pak, apakah kita meninggal dalam keadaan baik di akhir hayat atau jelek di akhir hayat, ditentukan pada saat roh akan keluar. Identitas kita. Saya kiai ustadz, saya ulama ustadz, saya doktor, saya profesor, saya orang alim, saya orang awam ustadz. Dan identitas kita itu apakah kiai, apakah bajingan, apakah mukmin dan kafir, ditentukan pada saat roh kita akan keluar dari jasad. Itulah identitas kita. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan baik di akhir hayat. Jadi identitas kita ini, Pak, jangan bangga hari ini kita jadi kiai, jadi ustadz, jadi profesor, jadi doktor, anak santri, atau juga jangan dihina saudara kita yang mungkin pandangan kita berlumur dosa. Dalam kehidupan dunia dia selalu maksiat kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah. Kalau hidayah datang di akhir hayatnya lebih baik daripada kiai, kita tidak pernah tahu itu. Sadarkan diri kita. Ya, sadarkan diri kita. Jadi mengingat kematian yang pertama, sering-sering melihat saudara kita yang sedang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita ingat akan mati. Mengantar jenazah ke kuburan. Kalau saudara kita meninggal, sempatkan diri kita mulai dari mandikan, mengkafani, mensolatkan, angkat dan makamkan ke pemakaman terakhir, Pak. Supaya kita ingat mati. Supaya kita ingat mati. Betul, Bu? Kamu mati di gitu nih. Antar jenazah ke pemakaman, Pak. Supaya kita merenung saat kita mandikan, saat kita mengkafani, kita mensolatkan, mengangkat dia ke pemakaman terakhir, terbayang dalam benak kita ini. Dulu dia sama-sama belajar, sama-sama bermain, sama-sama mencari kehidupan rezeki dunia. Hari ini dia duluan. Itu renungan kita supaya kita ingat bahwa kita ini kan mati. Mengantar jenazah. Yang ketiga, bagaimana cara mengingatkan kita akan mati? Sering-sering berziarah ke kubur. Kalau ada saudara kita, orang tua, ayah atau saudara kandung atau orang-orang yang amat kita cintai, sering-seringlah kita ini berziarah ke kubur. Supaya kita ingat mati. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya seperti ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhir. Berziarahlah. Dulu Rasul itu melarang kita berziarah ke kubur, Pak. Nah, banyak ustaz-ustaz muda pendatang hadis ini dibatas di tengah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Titik. Dulu Rasul melarang kita berziarah ke kuburan. Cuman batas itu dipahami. Hingga ada yang menerjemahkan ziarah ke kubur itu sesat dan menyesatkan, bid'ah. Padahal redaksi hadis ini masih ada. Fazuruha fa innaha tuzakirul akhir, kata Rasul. Sekarang silakan kamu berziarah ke kubur itu supaya ingat mati. Dek sempat seminggu sekali, sebulan sekali. Dek sempat sebulan sekali, setahun sekali. Ya, Bu ya. Supaya kita ingat mati, Pak. Sering-sering ziarah ke kubur. Yang dilarang berziarah ke kuburan itu kalau kita ini percaya dan minta kepada kuburan. Itu yang tidak boleh. Masih banyak tradisi-tradisi di budaya kita ini, Pak. Bayar sangi, nak ke tempat besak nian, nak ke makam puyang nian. Hati-hati, timbul-timbul kesirikan dalam jiwa kita. Minta doakan di makam di pinggir puyang. Semasa hidup saja kita tidak bertemu. Ya, hindari itu. Bukan tidak boleh bertawasul dengan orang-orang yang soleh, boleh. Tapi kalau percaya kepada sesuatu zat selain daripada Allah, syirik.
Benar itu. Ya. Itu mengingatkan kita mati. Ma'asyiral muslimin, orang tuaku sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Itulah renungannya, Bu. Aku tuh kalau ngomong tentang kematian, itulah supaya kita tuh berpikir. Dia tahu nak melawak, aku dia tahu melawak. Ya. Jadi renungkan diri kita. Semakin hari usia kita semakin bertambah. Semakin hari semakin dekat kita ini akan kematian. Manusia itu akan mudah dihancurkan. Makanya Pak, kita harus kenal nyanyi-nyanyian. Jangan kenal nyanyian setan, nyanyian dangdut, nyanyian pop. Nyanyian-nyanyian setan pun kita harus tahu. Contoh, aku gambarkan seperti ini dalam ayat ini. Wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Al-Hasr ayat 19. Tidak sama, janganlah kalian itu lupa kepada Allah sehingga Allah lupakan kamu, lupa kepada diri kamu sendiri. Orang yang lupa kepada dirinya sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, aku terjemahkan model ini. Ada istilah nafaqah, nifak, munafik, fasik. Asal katanya sama. Nafaqah, hatinya bolak-balik, tidak pernah menerima kebaikan sedikit pun. Ya, nifak itu adalah orang yang tidak senang melihat orang melakukan kebaikan. Nah, kalau kita tidak senang dalam jiwa kita ini ada orang yang melakukan kebaikan, kita tidak senang dan tidak suka, artinya kita kena penyakit nifak, Pak. Ada saudara kita bikin majelis taklim, tidak senang. Ada saudara kita rajin ke masjid, diajak, tidak suka, menghujat, ya. Ada saudara kita bikin kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, tidak senang, bukan malah dukung. Maka orang seperti itu kena penyakit nifak. Penyakit nifak itu adalah orang yang tidak senang melihat saudaranya melakukan kebaikan. Naik dikit setelah nifak, munafik. Munafik itu ada 3 cirinya, kata Nabi. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa orang munafik itu?" Pada saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Mekah datang ke dari Madinah datang ke Mekah lagi, yang dikenal dengan proses Fathul Mekah, ada sahabat itu masuk Islam karena ingin minta pertolongan dan perlindungan Nabi, bukan sungguh-sungguh beriman, tapi munafik. Sahabat tahu, ingin melapor kepada Rasulullah supaya dapat pembelaan. Turun malaikat Jibril, Muhammad, jangan dikasih tahu bahwa si A itu munafik, jangan dikasih tahu bahwa si B ini munafik, cukup kau jelaskan ciri-ciri orang munafik saja. Itu indahnya Rasul. Siapa orang munafik itu? Ayatul munafiki salasun izaza kazaba wa iza wada ahlapa wa izatum minakhona. Orang munafik itu 3, kata Nabi, cirinya: berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkari. Cuman 3 itulah cirinya. Rasul tidak menjelaskan si A, si B, dan si C. Kalau ada 3 ini pada diri kita, kita terkena penyakit munafik. Di atas munafik naik kelas, fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang mengerti ajaran agama, orang yang pengetahuan agamanya luas, orang yang tentang hukum agama sangat hebat kalau debat, Pak, apalagi debat di kaki 5. Tapi diajak untuk melakukan kebaikan ke masjid, diajak untuk melakukan kegiatan majelis, tidak mau. Ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah ingin mengajarkan kepada orang lain. Maka itu orang yang kena penyakit fasik. Jadi orang yang fasik itu bukan orang bodoh, orang yang paham ilmu agama, orang yang sangat luas pendidikannya di bidang agama, tapi sedikit pun dia tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ketika ada orang melakukan kebaikan, dia malah banyak merotes, tidak suka, Pak. Itu orang fasik. Jadi itulah gambaran Ibu dan Bapak, ya. Renungkan diri kita, semakin hari semakin dekat kita menghampiri kematian kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga kesehatan kita,
dan kita dibimbing oleh Allah sampai akhir hayat menjadi hamba-hamba yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu-ibu, saya punya majelis dan bapak-bapak khusus di Desa Kapitan setiap minggu awal bulan dan minggu akhir bulan. Insya Allah tanggal 25 nanti yang ingin bergabung, kita sama-sama bertukar pikiran dan berbagi wawasan. Ya, masuk surga itu gampang, Pak. Tidak perlu bayar. Datang ke majelis tidak bayar. Masuk ke masjid tidak bayar. Ya kan? Menuntut ilmu dengan guru tidak bayar. Masuk surgamu udah. Justru masuk